berbicara mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 14. Perjanjian kerja itu adalah perjanjian antar pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian kontrak kerja dengan pihak pertama, yaitu kepala personalia di PT tempat kerja saya sendiri, Astra Honda Motor, dengan pihak kedua, karyawan atau buruh, para pihak membuat dan menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan saya jelaskan. Dalam perjanjian kontrak kerja, di mana ada perjanjian antar pihak pertama, kepala personalia, dan pihak kedua, karyawan atau buruh. Dan isi perjanjian itu meliputi pasal pertama, pihak kedua akan dipekerjakan oleh pihak pertama selama 5 tahun terhitung dari awal training. Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan minimal 7 hari kalender. Pihak kedua bertanggung jawab langsung di bawah pengawasan pihak pertama. Pihak kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai yang telah ditentukan oleh pihak pertama. Pihak pertama berhak memberi tugas dan tanggung jawab kepada pihak kedua selain dari yang telah disebutkan sebelumnya. Pasal kedua, dalam melaksanakan tugas, pihak kedua berkedudukan di PT AHM dengan jabatan yang telah ditentukan. Pihak pertama berhak memindahkan pihak kedua ke tempat yang lainnya. Pasal 3, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian untuk yang kedua apabila pihak pertama masih membutuhkan pihak kedua. Selanjutnya, apabila perjanjian ini telah berakhir tanpa ada pengajuan pengangkatan dari pihak pertama sebagai karyawan tetap, maka perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa perjanjian tersebut. Pasal keempat, apabila perpanjangan masa kontrak kerja telah berakhir dan pihak pertama masih membutuhkan tenaga pihak kedua, selanjutnya pihak kedua sepakat untuk dilakukan pembaruan masa kontrak kerja, maka perjanjian kerja waktu tertentu ini dapat diperbarui paling lama 5 tahun. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya dapat dilakukan 7 hari setelah perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal kelima, pihak kedua memperoleh gaji dari pihak pertama sebesar 5 juta rupiah per bulan dan akan dibayarkan pada tanggal 30 dengan gaji pokok 2.500.000, tunjangan 1.500.000, transportasi 1 juta, dan totalnya adalah 5 juta. Gaji tersebut di atas belum termasuk uang lembur yang besarnya tiap bulan berdasarkan jumlah jam lembur. Pajak penghasilan ditanggung sendiri oleh pihak kedua. Tunjangan hari raya senilai dengan 1 bulan gaji pokok akan dibayarkan kepada pihak kedua dan akan dibayarkan sebelum hari raya dihitung secara proporsional. Untuk tahun pertama dan terakhir, pihak kedua disebut bekerja di PT Astra Honda Motor. Pasal ke-6, waktu kerja resmi yang ditetapkan perusahaan 8 jam per hari dengan waktu istirahat 1 jam yang ditentukan oleh divisi. Pihak kedua berhak atas cuti tahunan selama 30 hari dihitung secara proporsional sesuai tahun mulai atau berakhir masa kerja di situ. Hak cuti timbul
setelah pihak kedua mempunyai masa kerja selama 1 tahun. Pasal ke-7, pihak kedua wajib tunduk dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan tata tertib pada peraturan perusahaan yang berlaku saat itu maupun yang berlaku di kemudian hari. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau hukuman administrasi kepada pihak kedua. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, jika pihak kedua tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka pihak kedua dengan penuh kesadaran akan mengundurkan diri dari perusahaan. Selama berlakunya perjanjian yang tadi saya jelaskan, pihak kedua dilarang menerima pembayaran dari segala sumber atau perusahaan yang lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama. Pasal 8, pihak kedua secara langsung atau tidak langsung selama atau setelah masa kerja dilarang memberitahukan informasi yang bersifat rahasia kepemilikan atas informasi teknik, keuangan, pemasaran, informasi yang berkaitan dengan proyek termasuk, tetapi tidak terbatas pada konsep, teknik, proses campuran, racikan, metode, sistem rancangan, dan data keuangan, pekerjaan, pengembangan, atau eksperimen yang berhubungan dengan informasi bisnis, atau informasi yang diwajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, atau setiap informasi bersifat rahasia yang disebarkan lewat sistem elektronik, sistem internal, atau yang lain kecuali telah memperoleh persetujuan pihak pertama. Pasal ke-9 yang pertama, jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka selama 1 bulan setelahnya pihak kedua secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh memberikan pekerjaan, mempengaruhi atau mencoba pegawai pihak pertama untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pihak pertama. Dengan memperhatikan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, pihak pertama dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pihak kedua karena pengingkaran ketentuan perjanjian ini dan atau penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya, pengunduran diri dengan baik berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja. Pengunduran diri dengan baik tersebut diperlihatkan melalui kondisi-kondisi jika pihak kedua harus mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dengan menyebutkan alasan paling lambat 15 hari sebelum pengunduran diri. Perusahaan atas kebijakannya berhak meminta karyawan yang bersangkutan untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama 15 hari tersebut. Pihak kedua tetap melaksanakan tugasnya sampai tanggal pengunduran diri mulai berlaku. Pihak kedua tidak boleh berada di bawah kontrak yang mengikat. Semua fasilitas pihak kedua diselesaikan. Misalnya pinjaman yang masih terhutang harus dibayar, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika terjadi pemutusan hubungan kerja, pihak kedua akan mengembalikan seluruh dokumen perusahaan dalam bentuk tertulis atau disket, kunci, kartu pas, kartu tanda pengenal milik perusahaan, seragam, atau barang-barang perusahaan yang lainnya. Selanjutnya pasal ke-10. Selanjutnya perjanjian pasal ke-10. Pihak kedua menyetujui untuk memberitahukan segera dan menyeluruh kepada pihak pertama seluruh informasi berkenan dengan penemuan, perolehan, rancangan, pengembangan, perbaikan, materi, dan rahasia dagang yang bersifat hak cipta selama pihak kedua dipekerjakan oleh pihak pertama. Demikian perjanjian kerja yang tadi saya jelaskan dalam rangkap 2 dan masing-masing sama bunyinya di atas kertas yang bermaterai.
serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, tahun yang telah disebutkan dalam perjanjian tadi. Dari perjanjian kerja yang disebutkan barusan, menurutku sangat sesuai dengan undang-undang yang ada sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang itu dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian RI Nomor 275 Men tahun 1989 dan Nomor Pol 04V tahun 1989 tentang pengaturan jam kerja, shift, dan kerja istirahat serta pembinaan tenaga. Yang terakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1954 tentang istirahat tahunan bagi buruh. Begitu tadi isi perjanjian kerja yang ada di PT Astra Honda Motor, dan sangat sesuai karena ada landasan mengenai undang-undang yang ada. Lanjut ke perlindungan kerja di AHM sendiri. PT AHM sendiri sudah menerapkan prinsip manajemen dan pengelolaan K3 melalui penerapan SMK3 dan SML di setiap bagian dalam perusahaan. Komitmen dalam penerapan SMK3 dan ISO 1401 dapat terlihat dari kebijakan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari adanya Departemen EHS, kebijakan K3 maupun lingkungan yang direview tiap tahun. Begitu pula PT AHM sangat peduli akan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di PT AHM meliputi program pelayanan kesehatan, sarana dan fasilitas kesehatan, personil pelayanan kesehatan, dan pengadaan jam sostek. Jam sostek yang terdapat di PT AHM antara lain jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Dalam upaya pemenuhan gizi kerja, PT AHM telah menyediakan fasilitas kantin, menu makan, serta pemeliharaan kantin dan peralatan makanan untuk memenuhi kalori para tenaga kerja. Selain memberikan makanan pokok, PT AHM juga memberikan extra fooding bagi para tenaga kerjanya. Pemberian extra fooding dilakukan 2 kali setiap shiftnya. Dalam penerapan PT AHM juga memperhatikan masalah ergonomi, yaitu dengan menyediakan alat bantu bagi tenaga kerja, penyesuaian jam kerja, dan sikap kerja yang bertujuan untuk mencapai efisiensi waktu dan tenaga sehingga dapat mendorong produktivitas perusahaan. Upaya yang dilakukan PT AHM adalah baik dengan sistem eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, maupun penggunaan APD. Regu penanggulangan kebakaran selalu dilatih juga setiap tahun sekali, dan itu sangatlah sesuai dalam undang-undang yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 Pasal 1 Ayat 2
yang mana adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan peraturan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Penyesuaian tersebut berdasarkan juga pada Permenaker RI nomor Per 02 Men 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Selanjutnya sesuai dengan Permenaker RI nomor Per 03 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 14 ayat 9C. Yang terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 Men 1996 tentang sistem manajemen K3. Berikut adalah perjanjian kerja dan perlindungan kerja yang menurut saya sangat sesuai dengan yang ada, sesuai dengan undang-undang yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.